Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai penyakit menular seksual dan mencegah bahaya HIV atau AIDS. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang menyerang organ seksual dan penularannya melalui hubungan seks. Penyebab penyakit menular seksual: pemakaian secara bergantian atau berulang-ulang. B. Pemakaian obat terlarang atau narkoba. Mengonsumsi minuman keras. Tidak mendapat pengetahuan tentang seks. Seks bebas, virus, bakteri, dan parasit. Macam-macam penyakit menular seksual. Yang pertama oleh virus. Ada herpes genital, hepatitis B, hepatitis D, kutil kelamin, molluscum contagiosum, HIV. Yang kedua oleh bakteri. Kencing nanah, chlamydia, sifilis, adenovanosis, chancroid. Yang ketiga dari parasit. Kudis, kutu rambut kelamin. Yang keempat oleh jamur. Jamur alat kelamin, Taenia cruis, iritasi alat kelamin, infeksi kandida. Oleh protozoa, trichomoniasis, Trichomonas vaginalis. Langkah-langkah melindungi diri dari PMS. Yang pertama, setia dengan pasangan. Yang kedua, jarum suntik steril. Yang ketiga, jaga kesehatan organ reproduksi. Langkah-langkah melindungi orang lain dari PMS. Keluarga, pemeriksaan donor darah, penyuluhan bahaya penyakit, hindari seks bebas. Dan masyarakat, penyuluhan intensif, memberitahu pentingnya bahaya dan pencegahan. Pencegahan PMS: 1. Hindari melakukan hubungan seksual lebih dari 1 orang. 2. Rutin menjaga kebersihan organ intim. 3. Selalu gunakan alat pengaman saat berhubungan intim. 4. Vaksinasi terhadap vaksin untuk HPV dan hepatitis B. Selanjutnya saya akan membahas tentang HIV atau AIDS. Kalian sudah tahu apa itu HIV atau AIDS? Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkannya secara bertahap. Dan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Bahaya penyakit HIV atau AIDS, ada beberapa bahaya penyakit HIV atau AIDS. Diantaranya adalah yang pertama itu bisa menyebabkan infeksi, yang kedua bisa menyebabkan kanker, yang ketiga bisa menyebabkan komplikasi pada mata. Selanjutnya ada penularan HIV atau AIDS. Yang pertama itu melalui hubungan seksual. Jadi kalau misalkan kita melakukan hubungan seksual dengan orang yang terkena HIV atau AIDS, itu bisa saja kita juga terkena penyakit tersebut. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. Biasanya penggunaan jarum suntik ini itu kita menggunakan jarum suntik yang sudah dipakai, jadi dipakai berkali-kali. Padahal penggunaan jarum suntik itu seharusnya hanya sekali pakai. Yang ketiga, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Yang keempat, melalui transfusi darah. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, hanya melakukan hubungan seks dengan pasangan sendiri. Mempertebal iman takwa. 3. Melalui darah, hindari kontak langsung dengan darah. 3. Dari ibu hamil kepada janin. Yang pertama, terapi antiretroviral atau ART. Yang kedua, pemberian profilaksi antiretroviral ARV. Yang ketiga, pemberian profilaksis ibu dan anak. Ada 3 cara untuk mendiagnosis pasien HIV atau AIDS. Yang pertama ada tes antibodi, yaitu dengan mengecek antibodi di dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada tes antigen, yaitu memeriksa imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu. Kemudian terakhir ada tes asam nukleat, yaitu tes yang berkenaan dengan tes RNA. Kemudian cara pengobatannya ada 2, yaitu terapi ARV atau minum obat. ARV sendiri merupakan singkatan dari antiretroviral. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga makan dan aktivitas olahraga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.